Adu gagasan perebutkan suara pemuda, debat terbuka kedua Pilwali Kota Probolinggo usung tema ekonomi kreatif dan kepemudaan. Suara Bayuangga News Probolinggo, debat terbuka kedua menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada, Kota Probolinggo 2024 kembali dilangsungkan pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, di Graha Widya Harja. Keempat paslon memaparkan program pemerintah yang akan dilakukan selama 5 tahun menjabat nantinya. Mengusung tema ekonomi kreatif dan kepemudaan, keempat paslon mengeluarkan gagasan andalannya masing-masing, mulai dari kesetaraan gender dalam pekerjaan, program strategis, hingga upaya untuk memfasilitasi penduduk yang mayoritas berusia muda, terutama soal ekonomi kreatif dan bidang pekerjaan yang bisa menampung para pemuda, sehingga berdampak pada kemajuan ekonomi kota. Radvan Faisal, Ketua KPU Kota Probolinggo mengatakan tema ekonomi kreatif dan kepemudaan pada debat terbuka kedua ini sangat relevan karena total DPT di Kota Probolinggo ada 179.416 DPT, dan dari total keseluruhan tersebut sekitar 56% merupakan pemilih pemuda yang jumlahnya mencapai 100.000 pemilih. Maka dari itu KPU Kota Probolinggo memandang tema kepemudaan sangat penting untuk kemudian dielaborasi oleh masing-masing pasangan calon menjadi program kerja ketika terpilih. Usai debat, para panelis menilai para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sudah sesuai dengan tema pada debat kedua ini. Salah satu panelis, Muhammad Anas yang merupakan dosen STAI SAM mengatakan dari seluruh pertanyaan yang dirancang oleh perumus, keempat paslon sudah menjawab semuanya dengan baik dan saling mempertanyakan kepada satu sama lain dengan baik juga. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan seluruh staf sekretariat KPU Kota Probolinggo, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Probolinggo beserta seluruh jajaran, yang kami hormati para panelis di debat kedua pada proses pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo pada pilkada tahun 2024, yang kami hormati kepala organisasi perangkat daerah, kepala instansi, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, para akademisi, rekan-rekan wartawan yang setia untuk meliputi pelaksanaan debat di setiap pelaksanaan debat yang kami laksanakan. Kemudian yang kami hormati dan kita banggakan bersama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo pada penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahim dan bertatap muka dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang revolusioner peradaban Islam, pembawa cahaya terang hingga nanti di akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tentu saja kami menyampaikan rasa terima kasih tidak terhingga kepada seluruh hadirin yang hadir pada pelaksanaan debat kedua
kami yakin seyakin-yakinnya seluruh pasangan calon itu sudah menyiapkan bahan untuk mengelaborasi seluruh tema maupun subtema yang kita siapkan dan sudah disusun oleh para panelis melalui sebuah pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih karena pada debat pertama kemarin pelaksanaan debat publik itu berjalan dengan lancar, dengan kondusif dan aman, dan mudah-mudahan di debat kedua ini juga tidak kalah aman dan kondusifnya seperti halnya pelaksanaan debat pertama. Dan ini memang menjadi kesepakatan kita pada saat rapat koordinasi bersama tim kampanye maupun LO. Bahkan pada saat rapat koordinasi pertama kami juga mengundang pasangan calon karena kami menginginkan proses pelaksanaan debat ini lancar tidak hanya dari sisi pelaksanaan, tapi secara substansi masyarakat pemilih di Kota Probolinggo itu memahami visi misi dan program seluruh pasangan calon yang kemudian berkompetisi pada penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Kemudian yang keempat, kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada seluruh masyarakat pemilih di Kota Probolinggo, tidak henti-hentinya karena memang ini menjadi tanggung jawab kami dalam proses penyelenggaraan pilkada untuk menyampaikan bahwa pada tanggal 27 November tahun 2024 Bapak Ibu maupun seluruh masyarakat pemilih di Kota Probolinggo punya hak untuk datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kita sebagai warga negara untuk memilih pemimpin yang memang pantas dan layak memimpin Kota Probolinggo 5 tahun mendatang. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran kegiatan pada debat kedua ini, mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga tidak hanya pelaksanaan debat, tapi pada saat pemungutan suara maupun pasca pemungutan suara nanti, Kota Probolinggo menjadi contoh, menjadi teladan bahwa kontestasi demokrasi yang kita laksanakan berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Pakai terus. Soalnya dia kan rapat kan gara-gara kecut. Ini gak bisa dibuka. Berdoa diakhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Debat publik kedua pada penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo pada pilkada tahun 2024 dengan ini kami nyatakan resmi dibuka. Demikian yang kami sampaikan, yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fi sabilillah wa sabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat, yang saya hormati, Ketua KPU beserta Komisioner, Ketua Bawaslu beserta Komisioner Forkopimda, para panelis, moderator, para hadirin dan seluruh undangan yang menyaksikan acara debat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan gagasan paslon nomor 1 dan visi dan misi yang kami perjuangkan untuk kemajuan Kota Probolinggo. Kami hadir di sini dengan harapan bahwa acara debat ini dapat membuka pintu dialog yang sehat, jujur, dan membangun mewujudkan masa depan Kota Probolinggo yang lebih baik untuk kita semua. Adapun visi dan misi kami adalah mewujudkan Kota Probolinggo lebih maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Untuk mewujudkan visi dan misi kami adalah: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. 4. Mendorong pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 7. Mengutamakan pelayanan publik yang efektif dan responsif. Dengan visi dan misi ini kami berkomitmen apabila kami diberi amanah menjadi wali kota dan wakil wali kota Probolinggo akan mendengarkan dan melayani masyarakat dengan senang hati, dan kami tidak alergi dengan kritikan-kritikan yang diberikan masyarakat apabila itu baik untuk kemaslahatan masyarakat Kota Probolinggo. Kami yakin bahwa bersama-sama kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi Kota Probolinggo. Demikian visi dan misi kami tawarkan
visi untuk Kota Probolinggo lebih baik, mewujudkan Kota Probolinggo yang selaras, cerdas, dan bekerja keras menuju masyarakat yang maju, adil, sejahtera, dan bahagia. Kami memiliki 5 misi yang pada malam hari ini akan kami paparkan 2 misi yang sesuai dengan tema debat, yaitu pengembangan perekonomian lokal berbasis UMKM dan ekonomi kreatif dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur menuju kota logistik dan kota berbasis pariwisata lingkungan hidup. Kami memiliki beberapa program kerja yang ada pada 9 program utama. Sesuai dengan tema debat, kami juga memiliki program UMKM yang penguatan pada UMKM dan ekonomi kreatif sehingga mereka mampu untuk menopang apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada sekarang. Yang kedua juga kami memiliki program Prodaya atau Probolinggo Berbudaya yang memperkuat basis budaya lokal kita, apresiasi serta pendidikan nilai-nilai khas Kota Probolinggo. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPU Kota Probolinggo beserta jajaran, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo beserta jajaran, Forkopimda Kota Probolinggo, para panelis, dan yang tak lupa adalah saya hormati paslon nomor 1, 2, 4 beserta para pendukung, dan yang tak kalah luput yang saya cintai dan yang saya banggakan, pendukung paslon nomor 3 Probolinggo yang melihat tayangan ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa
serta berbagi pandangan dan seluruh undangan maupun semua panitia yang bekerja keras demi terselenggaranya acara ini, dan kepada para hadirin yang berpartisipasi baik yang hadir di tempat maupun mengikuti dari rumah. Jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda semuanya pada hari pemungutan suara nanti pada tanggal 27 November 2024. Mari kita bantu Kota Probolinggo ini bersama-sama dengan memilih pemimpin yang terbaik, yaitu paslon nomor 1 Sri Setio Pertiwi dan Muhammad Baik, terima kasih untuk KPU dan seluruh jajaran yang telah mengadakan debat kedua ini. Intinya adalah debat ini adalah sebagai ajang seluruh paslon untuk menyampaikan ide dan gagasan ke depan, bukan ke belakang, ide dan gagasan ke depan. Saya yakin masyarakat Kota Probolinggo sudah pintar dan paham, memiliki keinginan bagaimana calon pemimpinnya ke depan. Sekali lagi saya katakan, rapor kita itu ada pada masyarakat. Itu yang paling penting. Silakan masyarakat nilai mau dibawa kemana Probolinggo ke depan. Insya Allah Kota Probolinggo akan lebih baik ke depan. Kami pasangan Perdana Pusat mengucapkan banyak terima kasih dan kami akan tutup dengan sebuah pantun. Debat kedua telah usai. UMKM tonggak ekonomi. Ekonomi kreatif yang berbudaya. Yuk kita wujudkan bersama nomor 2. Hei para pemuda, yuk maju bersama. Inovasi dan kreasi kita jadikan senjata. Majukan kota dengan karya nyata. Bersama Fernanda Gusabut semua menjadi nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, debat kami berjalan lancar. Masih dalam bulan November, sebagai hari bersejarah bangsa Indonesia, yaitu Hari Pahlawan, di mana pertempuran tersebut dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama Bung Tomo. Jadi, keberhasilan pertempuran tersebut tidak lepas dari keterlibatan tokoh Tomo. Generasi muda harus kita siapkan menjadi generasi emas pada tahun 2045 menjadi SDM yang berkualitas, berkompeten, unggul dan berdaya dengan kecepatan akhlak dan adab. Demi Kota Probolinggo tercintai dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berdua pasangan amanah akan memberikan yang terbaik pada wujud pimpinan dengan gerakan perubahan demi mewujudkan pemuda harus memiliki pemikiran out of the box sebagai agent of change. Dengan meningkatkan identitas dan mengembangkan budaya kearifan lokal, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan kemitraan, mengembangkan pemikiran usaha untuk melahirkan entrepreneur muda, mewujudkan ekosistem bisnis pariwisata berkelanjutan dan memperkuat kesejahteraan umum dan perlindungan masyarakat. Mari kita Alhamdulillah, apa yang sudah kita lalui, kita sudah bisa mendengarkan mana yang benar-benar ingin membawa sesuatu hal yang terbaik untuk Kota Probolinggo. Panjenengan sudah diperoleh, bisa lagi, bisa memilih, bisa lagi untuk masa depan Kota Probolinggo. Karena pasangan Anda bersinar, ongku-ongku mewujudkan cita-citanya sesuai apa saya lakukan. Apa saya sampai lapangan dan sosialisasi
Ya, kalau secara umum itu sudah berlangsung dengan baik ya. Jadi memang dalam setiap kali pelaksanaan debat ada beberapa komponen yang kemudian kami menjadi tolok ukur ya. Tolok ukur suksesnya pelaksanaan debat. Yang pertama itu dari sisi pelaksanaan. Pelaksanaan ini menjadi domain kami ya. Kemudian yang kedua itu dari kondusivitas kegiatan. Itu dipengaruhi oleh pendukung atau masa dari masing-masing pasangan calon. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan substansi debat. Nah ini domain utamanya di pasangan calon. Kami sudah merancang 3 kali debat itu dengan tema-tema berbeda sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah yang di dalamnya itu mengatur kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk juga mencakup yang penting adalah isu-isu strategis yang perlu untuk kemudian dielaborasi oleh masing-masing pasangan calon dalam bentuk program visi misi. Begitu. Nah sejauh ini overall menurut kami berjalan dengan baik. Begitu. Ini kan untuk tema debat kali ini kan temanya itu tentang pekerja. Ya. Sejauh sebetulnya dari DP juga DPT juga berapa ini? Ada berapa ini sebenarnya pemula atau misalnya pekerja? Ya. Oke. Kemarin pada saat penetapan DPT kami sudah melakukan klasifikasi dari sisi usia ya. Jadi kalau bilang pemuda di Undang-Undang Kepemudaan itu kan sampai usia 40 tahun. Nah itu kalau kemudian diklasifikasi dalam bentuk daftar pemilih tetap dari 179.416 DPT di Kota Probolinggo itu sebesar 56% itu adalah pemilih muda. Angkanya itu realnya di atas 100.000. Jadi 100.000 sekian itu adalah pemilih muda. Jadi ini sangat dominan sekali. Makanya kemudian ini jadi salah satu pertimbangan kami di debat kedua. Salah satu tema yang kemudian perlu dielaborasi oleh masing-masing pasangan calon itu adalah tema-tema kepemudaan. Tidak hanya tema-tema kepemudaan, tapi juga di dalamnya karena anak-anak muda ini kan identik dengan digitalisasi, begitu ya. Jadi ekonomi kreatif, ekonomi digital yang ini merangsang tumbuh kembangnya anak-anak muda di sektor-sektor perekonomian kota itu menjadi bagian dari yang kemudian menjadi isu strategis kami sehingga kami tuangkan dalam tema di debat kedua ini. Nah, Pak, pada debat kedua ini mungkin ada penilaian dan tanggapan dari panelis. Kalau panelis itu hanya menyajikan ya, tapi tidak boleh menilai atas jawaban dari pasangan calon. Jadi semua soal yang kami buat itu berdasarkan dari tim perumus. Kami tidak keluar dari rumusan dari tim perumus yang sudah mengkategorisasikan tema maupun subtemanya. Jadi semuanya kami tumpahkan dalam pertanyaan yang sudah kami sajikan tadi. Secara substansi maka pasangan ini menjawab pertanyaan yang semuanya sudah terjawab. Dari 10 soal memang ada 2 soal yang tidak terpakai karena itu bagian dari alternatif. Jadi memang sudah adil, semuanya sudah bisa menjawab dan saling mempertanyakan dari soal masing-masing yang mereka ambil di Wisbol tadi. Okay.